أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita bersolawat dan berkirim salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita perkuat karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Allah masih berikan kita kesempatan hidup di dunia ini, jangan sampai kita tak berupaya memperkuat karakter ketakwaan kita, lalu dengan tiba-tiba Allah ambil ajal kita, lalu timbullah penyesalan. Maka melalui mimbar ini, khotib tak akan jemu dan tak akan bosan-bosan untuk mewasiatkan, mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, agar kita sama-sama meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya kita atau ikhtiar kita untuk meningkatkan atau menguatkan karakter ketakwaan kita, mari sama-sama kita renungkan satu hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sangat fenomenal, bahkan kita mungkin sangat hafal sekali. Barangkali selain direnungkan, hadis ini juga sering digunakan oleh para ulama sebagai evaluasi bagi setiap diri manusia. Kita mengetahui hadis ini, yakni kafa bil mauti wa'idhan. Bagi siapapun orang yang sehat akalnya, normal cara berpikirnya, maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi dirinya. Hadis ini sangat ringkas, tetapi penjelasan hadis ini sampai kurang lebih 553 halaman dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirahnya. Begitu juga dengan banyak penjelasan yang datang daripada Imam Al-Ghazali. Kafa bil mauti wa'idhan. Bagi siapapun yang merasa akalnya masih sehat, cara berpikirnya masih normal, maka cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi dirinya. Khotib katakan tadi, banyak para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Imam Ghazali menjadikan hadis ini bukan hanya menjelaskan betapa ngerinya kematian itu, tetapi juga menjelaskan hadis ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi diri kita sebenarnya sampai mana taraf makom keimanan yang kita pupuk selama ini. Kata Imam Al-Ghazali, mengingat kematian itu atau tiba-tiba kita ingat kematian, maka manusia itu bisa dibagi kepada 3 golongan atau 3 tingkatan. Yang paling bawah, ketika diingatkan kepada dia tentang kematian atau dia ingat pada mati, maka orang yang paling bawah itu disebut dengan orang yang fasik. Kita tahu betapa menakutnya kematian dalam keadaan fasik. Bagaimana orang fasik itu? Orang fasik itu, kata Imam Al-Ghazali,
kalau diingatkan kepada dia tentang kematian, atau diri dia sendiri ingat pada kematian, dia takut. Tapi bukan takut pada kematian. Orang fasik itu takut dia kalau dia mati, dia tak lagi bisa menikmati kelezatan duniawi yang selama ini dia alami. Jadi orang fasik itu ketika ingat dia mati, maka dia tidak takut sebenarnya pada kematian. Yang dia takut, dia tinggalkan semua kekayaan, harta benda, kelezatan duniawinya. Jadi dia takut berpisah dengan keduniaan. Ini adalah orang yang fasik. Tinggal lagi kita harus evaluasi diri kita. Kalau kita ingat pada kematian, apa yang kita takuti? Kematian itu sendirikah? Atau kita takut berpisah dari kelezatan duniawi? Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang sudah mulai bagus imannya. Tingkat kedua ini sudah baik imannya. Siapa mereka? Orang yang apabila diingatkan kepada dia tentang kematian, atau dia ingat sendiri tentang mati, dia sudah mulai takut pada kematian itu sendiri. Tapi sebenarnya bukan pada kematiannya orang ini disebut dengan ahli taubat. Tanda sudah bagus keimanannya. Apa tandanya? Orang kalau diingatkan kepada dia tentang kematian, lalu dia takut pada mati itu, dalam arti dia malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak mampu mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang ketika mengingat mati lalu dia takut karena akan menghadap Allah, sedangkan dosa-dosanya begitu banyak, dia malu untuk mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu menjadi pertanda imannya sudah mulai bagus. Mereka dikenal dengan ahli taubat. Yang ketiga adalah orang yang disebut sebagai orang yang arif. Orang yang arif ini adalah puncak tertinggi keimanan seorang hamba. Siapa mereka? Kata Imam Al-Ghazali, mereka adalah apabila diingatkan kepada dia tentang kematian, mereka langsung rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang inilah yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Imam Muslim, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Orang yang rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pertanda bahwa Allah juga rindu kepada dia. Inilah orang-orang yang arif, yakni orang yang telah dikirimkan Allah rasa rindu kepada dirinya. Jadi dia tidak lagi mempersoalkan harta duniawi, meninggalkan kelezatan dunia ketika kematian, tetapi ketika dia ingat pada kematian, maka dia langsung rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang arif ini bukan orang yang dibuat-buat, tiba-tiba rindu pada kematian dan sebagainya. Tidak bisa dibuat-buat. Barangkali Fakih pernah sampaikan salah satu contohnya, bagaimana dulu para sahabat ketika selesai berperang, mereka duduk berkumpul lalu menangis. Padahal perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Kenapa para sahabat itu menangis? Ternyata ketika ditanya, mengapa kalian menangis? Padahal kita menang ketika berperang tadi. Apa kata para sahabat? Kami ini menangis bukan karena menang kalah perangnya, tapi kami ini menangis karena ketika perang tadi Allah tak cabut nyawa kami, lalu kami menjadi syahid. Itu menggambarkan betapa rindunya mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat. Itu adalah hasil usaha dengan tentunya izin Allah memupuk keimanan kita, sehingga itu adalah taraf atau makom keimanan yang tertinggi. Tinggal lagi bagaimana cara kita menuju tingkat orang arif tadi, supaya keimanan kita adalah keimanan orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan, sebagaimana Khatib juga pernah sampaikan melalui mimbar ini, jaga apa yang disebut dengan tujuan-tujuan syariah atau maqasidus syariah. Barangkali saudara-saudara masih ingat,
Maqasidus syariah ini harus kita jaga sehingga kemudian buahnya, samarahnya Allah hadirkan kecintaan dalam diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ringkas saja untuk menyegarkan ingatan kita. Yang pertama, maqasidus syariah itu jaga agama dan jangan ganggu agama orang lain, disebut dengan hifzuddin. Yang kedua, jaga segenap tumpah darah orang-orang beriman. Jangan biarkan orang-orang beriman dibantai begitu saja, disebut dengan hifzun nafs. Lalu terlibatlah untuk mencerdaskan kehidupan orang-orang yang beriman, disebut dengan hifzul aql. Lalu bentuklah generasi-generasi muslim, terutama anak kita, menjadi generasi yang cerdas akalnya, kuat imannya, yang disebut dengan hifzun nasal. Yang terakhir adalah hifzul mal, yakni jaga harta benda orang-orang beriman. Mari sama-sama kita terlibat bagaimana mengentaskan judi-judi online. Kita malu sebagai umat Islam dengan tingkat mayoritas atau terbanyak di dunia, malah survei penelitian menunjukkan kitalah pelaku judi online terbesar di dunia ini. Padahal agama mengajarkan kita apa yang disebut dengan hifzul mal, menjaga harta benda orang-orang yang beriman. Bukan hanya dari judi online, pinjaman-pinjaman ribawi dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhana sekali untuk kita pahami. Sebagai orang yang diberikan Allah akal sehat, kita tentu mau mati dalam keadaan keimanan kita telah dipupuk dengan baik, disebut dengan orang arif. Maka kalau kita ingin mati dalam keadaan beriman dengan baik, maka jagalah apa yang disebut oleh para ulama dengan maqasidus syariah, yakni tujuan-tujuan syariah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur